Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan berbagi tentang contoh soal anatomi fisiologi dalam kebidanan yang berkaitan dengan sistem pencernaan, sistem syaraf, kemudian fisiologi janin, janin di akhir kehamilan, dan beberapa perubahan fisiologi yang dialami selama kehamilan. Ya, di sini tidak ada jawaban, tapi kita berharap Anda berproses untuk memutuskan mana jawaban yang benar, gitu ya, sambil belajar. Oke, nomor satu. Di bawah ini merupakan salah satu organ penyusun sistem pencernaan adalah A. Faring, B. Epiglotis, C. Toraks, D. Bronchus, atau E. Alveoli. Ya, ini bergabung dengan beberapa organ yang ada di sistem pernafasan ya. Kemudian gerak nomor dua, gerakan mendorong makanan ke saluran pencernaan melalui kontraksi otot polos involunter termasuk fungsi apa? A. Ingesti, B. Pemotongan, C. Peristaltik, D. Digesti, atau E. Absorpsi. Selanjutnya nomor tiga, proses penguraian biokimiawi dari struktur kompleks makanan menjadi satuan yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh enzim yang diproduksi di dalam sistem pencernaan adalah pengertian dari A. Motilitas, B. Sekresi, C. Absorpsi, D. Digesti, E. Konsumsi. Silahkan dipilih nanti jawabannya yang mana. Nomor 4, tabung sepanjang 25 cm yang dimulai dari laringofaring dan turun di belakang trakea melalui mediastinum atau rongga di antara paru-paru adalah nama lain dari A. Faring, B. Laring, C. Bronchus, D. Bronchiolus, E. Usus besar. Selanjutnya, bagian nomor 5, bagian yang paling atas lambung yang berbatasan langsung dengan kerongkongan adalah A. Fundus, B. Kardia, C. Bodi lambung, D. Pylorus, atau E. Antrum. Selanjutnya nomor 6, memecah dan mencampur makanan dengan mekanisme gerak peristaltik menjadi makanan setengah cair yang disebut kimus adalah fungsi dari A. Faring, B. Laring, C. Lambung, D. Usus halus, atau E. Usus besar. Nomor 7, menghancurkan makanan menjadi sangat halus dengan bantuan enzim pencernaan dari pankreas dan empedu untuk memudahkan penyerapan adalah fungsi dari A. Duodenum, B. Ileum, C. Yeyunum, D. Usus halus, atau E. Usus besar. Nomor 8, kolon yang merentang menyilang di abdomen, di bawah hati dan lambung sampai ke tepi lateral ginjal kiri, tempatnya memutar ke bawah pada flexura splenic adalah kolon apa? Ya, A. Ascendens, B. Descendens, C. Transversa, D. Appendix, atau E. Cecum. Kemudian nomor 9, yang mengatur keluarnya feses saat defekasi merupakan fungsi A. Usus besar, B. Usus halus, C. Lambung, D. Rektum, atau E. Anus. Jika proses defekasi tertunda dalam periode lama, maka feses akan kembali ke dalam usus besar dan penyerapan air akan terjadi kembali. Dan hal ini akan menyebabkan A. Diare, B. Muntaber, C. Disentri, D. Gastritis, atau E. Konstipasi. Nah, selanjutnya di sistem saraf ya, nomor 11, terdiri dari otak, encephalons, dan medula spinalis yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh merupakan A. Sistem saraf tepi, atau B. Sistem saraf pusat, C. Sistem saraf otonom, atau D. Sistem saraf somatik, atau E. Sistem saraf simpatis. Nomor 12, otak dilapisi oleh tiga membran. Fungsi membran ini adalah A. Melembabkan otak, B. Sumber pembuluh darah yang berada di otak, C. Lokasi inti saraf kranial, D. Mengontrol pengaturan pembuluh darah dan pernafasan, atau E. Melindungi otak. Nomor 13, mengandung traktur syaraf, ascending dan descending, menyampaikan informasi dari otak besar cerebrum dan otak kecil cerebellum. Pusat refleks membantu medula mengontrol pernafasan adalah fungsi dari A. Otak, B. Medula oblongata, C. Otak tengah, D. Pons, atau E. Otak kecil.
Nomor 14, mengatur suhu tubuh atau termoregulator, asupan makanan, keseimbangan air dan mineral, denyut jantung dan tekanan darah, rasa haus, lapar, pengeluaran urin, dan respon seksual adalah fungsi dari A. Epitalamus, B. Hipotalamus, C. Otak besar, D. Menian, atau C. Cairan cerebrospinal. Kemudian nomor 15, mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari seperti pembuluh darah dan jantung merupakan A. Sistem saraf tepi, B. Sistem saraf pusat, C. Sistem saraf otonom, E. Sistem saraf somatik atau D. Sistem saraf somatik atau E. Sistem saraf simpatis. Nomor 16, dalam sistem saraf somatik terdiri dari A. 12 saraf kranial dan 31 saraf spinal, B. 8 saraf serviks dan 1 saraf oksigis, C. Divisi sensori dan divisi motorik, D. Plexus brachialis, plexus lumbar, dan plexus sakral, E. Sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Selanjutnya nomor 17, salah satu bagian dari sel saraf adalah A. Nuklia, B. Neurotransmitter, C. Axon, D. Sel glia, atau E. Regenerasi neuron. 18. Mensupport ganglia berada di sekitar badan sel atau ganglion adalah A. Sel Schwann, B. Sel satelit, C. Degenerasi Wallerian, atau D. Neuromessenger, dan E. Astrosit. Nomor 19. Jumlah saraf serviks dalam sistem saraf somatik adalah A1 pasang, B5 pasang, C8 pasang, D12 pasang, atau E31 pasang. 20. Nervus olfactorius berfungsi untuk merasakan A. Penglihatan, B. Keseimbangan dan pendengaran, C. Menggerakkan bola mata, D. Penciuman, dan E. Berbicara. Baik, selanjutnya adalah perubahan fisiologi janin. Jika HPHT tanggal 27 Desember 2023, kapan taksiran persalinannya? A. 4 September 2024, B. 4 Oktober 2024, C. 3 September 2024, D. 3 Oktober 2024, dan E. 5 September 2024. 22. Sel darah janin pada awalnya dibentuk oleh A. Limpa, B. Hati, C. Yolk, D. Plasenta, atau E. Corpus luteum. Nomor 23. Salah satu zat yang dapat mendeteksi kematangan paru-paru janin adalah A. Kadar oksigen, B. Kadar karbon dioksida, C. Alveoli, D. Surfaktan, atau E. Sphingomyelin. 24. Salah satu faktor perubahan peredaran darah janin berubah menjadi sistem peredaran darah dewasa adalah A. Terbukanya foramen ovale, B. Tidak berfungsinya ductus arteriosus botali, C. Tangisan bayi, D. Refleks bayi, E. Mekanisme persalinan normal. Selanjutnya nomor 25 pada feses pertama bayi yaitu mekonium berwarna hijau kehitaman. Pewarnaan tersebut diakibatkan sekresi dari A. Air ketuban, B. Imunoglobulin, C. Hormon estrogen, D. Folikel limfe, atau E. Biliverdin. 26. Pada masa janin, ginjal mulai berfungsi pada usia A1 bulan, B2 bulan, C 3 bulan, D 4 bulan, atau E 5 bulan. 27. Pada masa kehamilan, bayi mendapatkan kekebalan pasif dari ibu berupa A. Imunoglobulin A, B. Imunoglobulin B, imunoglobulin M, C. Imunoglobulin G, D. Imunoglobulin D, E. Imunoglobulin E. 28. Faktor janin yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin selama kehamilan adalah A. Infeksi intrauterin, B. Kelainan pada uterus, C. Penyulit kehamilan, D. Kehamilan kembar, atau E. Indeks plasenta. Sebentar ya. Ya, kita lanjut. 29. Denyut jantung janin yang normal adalah A. 100 sampai 160 kali per menit, B. 120 sampai 160 kali per menit, C. 110 sampai 160 kali per menit,
D 120 sampai 180 kali per menit atau E 100 sampai 180 kali per menit. Selanjutnya nomor 30, bila ibu sudah pernah merasakan hamil sebelumnya, biasanya ibu mampu merasakan gerakan janin pada usia kehamilan A 14 minggu, B 16 minggu, C 18 minggu, D 20 minggu, dan E 22 minggu. Selanjutnya, 31, hipertrofi ismus pada triwulan pertama kehamilan membuat ismus menjadi panjang dan lebih lunak. Hal ini dikenal dengan A. Tanda Hegar, B. Tanda Chadwick, C. Tanda Braxton Hicks, D. Tanda Piscacek, atau E. Tanda Hartman. 32. Pada usia kehamilan 20 minggu, TFU adalah A. 3 jari di atas pusat, B. Pertengahan simfisis pusat, C. 1 sampai 2 jari di bawah pusat, atau D. Sepusat, dan E. 3 jari di atas pusat. 33. Pada usia kehamilan 32 minggu, TFU adalah A. 1 jari di bawah prosesus sipoideus, B. Pertengahan pusat sampai prosesus sipoideus, C. 3 jari di atas pusat, D. Sepusat, atau E. 3 jari di atas simfisis pubis. Kemudian pada nomor 34, pada awal kehamilan, vulva dan vagina mengalami vaskularisasi sehingga warna lebih merah dan livid atau kebiruan. Hal ini dikenal dengan A. Tanda Hegar, B. Braxton Hicks, C. Tanda Hartman, D. Tanda Chadwick, E. Tanda Piscaccia. Nomor 35, hormon yang berfungsi untuk menenangkan selama kehamilan yang dikeluarkan oleh ovarium adalah A. Hormon somatomotropin, B. Estrogen, C. Progesteron, D. Relaksin, atau E. Prolaktin. Hormon yang mempengaruhi hipertrofi mame dan saluran ASI adalah A. Somatomotropin, B. Estrogen, C. Progesteron, D. Relaksin, dan E. Prolaktin. 37. Selama kehamilan, estrogen dan progesteron mempengaruhi pengeluaran hormon yang menghambat ASI, yaitu A. Prolaktin, B. Prolaktin inhibiting hormone, C. Oksitosin, D. Inhibiting luteinizing, atau E. Follicle stimulating hormone. 38. Sistem sirkulasi darah selama kehamilan berlangsung adalah secara A. Sirkulasi sistemik, B. Sirkulasi pulmonal, atau E. Uteroplasenter, atau D. Sistem peredaran darah terbuka, atau E. Sistem peredaran darah tertutup. Kemudian 39, kadar hemoglobin ibu hamil yang normal pada trimester 2 minimal adalah A. 10,5 gram persen, B. 11 gram persen, C. 11,5 gram persen, D. 12 gram persen, atau E. 12,5 gram persen. 40. Jumlah plasma darah yang bertambah tidak seimbang dengan pertambahan jumlah sel darah. Hal ini disebut dengan proses A. Hemopoiesis, B. Hemokonsentrasi, C. Hemodinamik, D. Hemodilusi, atau E. Hemolisis. 41. Pada ibu setelah melahirkan dapat terjadi hemokonsentrasi yang terjadi pada A. 1 sampai 2 hari sebelum persalinan, B. 1 sampai 2 hari pasca persalinan, C. 3 sampai 5 hari jelang persalinan, D. 3 sampai 5 hari pasca persalinan, atau E. lebih dari 7 hari pasca persalinan. 42. Pada saat kehamilan, ibu sering mengalami sesak pada saat trimester 3. Hal ini disebabkan oleh A. Kesulitan paru untuk mengembang karena kehamilan, B. Menurunnya jumlah alveoli dalam paru-paru, C. Posisi ibu hamil tidak mendukung postur kehamilan, D. Posisi tidur ibu yang terlentang, atau E. Diafragma minim bergerak karena ada uterus. 43. Pada saat hamil, peningkatan hormon estrogen akan mempengaruhi sistem pencernaan. Di antaranya adalah A. Terjadinya morning sickness, B. Pengeluaran feses yang kehitaman, C. Meningkatnya diare karena motalitas usus, D. Perdarahan pada wasir yang diderita, atau E. Gigi yang berlubang. 44. Pada trimester ketiga, ibu hamil sering mengalami buang air kecil. Hal ini karena adaptasi fisiologis akibat A. Terlalu banyak asupan cairan, B. Membesarnya uterus, C. Penurunan kepala janin, D. Relaksasinya ureter,
atau E. infeksi uretra. 45. Pigmentasi terjadi pada sebagian besar kulit ibu hamil karena melanophore stimulating hormone mengakibatkan timbulnya A. Hyperemesis gravidarum, B. Striae livid, C. Eksim dan gatal pada kulit, D. Timbulnya jerawat, E. Terdapat herpes simplex. 46. Pada trimester 2 kehamilan, terdapat hormon yang membantu menguatkan rambut dan mencegah kerontokan, yaitu A. Estrogen dan progesteron, B. FSH dan LH, C. Prolaktin dan oksitosin, D. Estrogen dan androgen, atau E. Progesteron dan testosteron. 47. Ibu hamil dengan massa indeks Mohon maaf, ibu hamil yang indeks massa tubuhnya sebesar lebih dari 30 hanya diperbolehkan bertambah berat badan sebanyak A 12,5 sampai 18 kg, B 11,5 sampai 16 kg, C 7 sampai 11,5 kg, D 5 sampai 9 kg, atau E 4 sampai 8 kg. Kemudian 48, pada saat hamil, terdapat peningkatan tekanan vena di bawah uterus karena sumbatan parsial vena cava dan penurunan osmotik koloid interstitium. Hal ini menyebabkan A. Preeklamsi, B. Obesitas, C. Udem ekstremitas, D. Tekanan darah tinggi, atau E. Hiperemesis gravidarum. 49. Peningkatan protein yang cukup untuk ibu hamil dapat membantu metabolisme tubuh dalam A. Penambahan berat badan, B. Persiapan laktasi, C. Meningkatkan sel darah merah, sel darah merah ya, D. Menambah berat badan janin, atau E. Meningkatkan glukosa. 50. Selama kehamilan, ibu perlu mendapatkan zat besi yang cukup untuk membentuk sel darah merah. Kebutuhan zat besi tambahan untuk ibu hamil selama kehamilan adalah A 600 mg, B 700 mg, C 800 mg, D 900 mg, dan E 1000 mg. 51. Masuknya blastula ke dalam endometrium. Proses ini berlangsung sampai hari ke-7 pasca konsepsi, disebut dalam proses A. Fertilisasi, B. Nidasi, C. Implantasi, D. Plasentasi, atau E. Konsepsi. 52. Pada saat tertanamnya blastula ke dalam endometrium, bisa terjadi bercak darah yang disebut tanda A. Piskache, B. Chadwick, C. Hegar, D. Braxton Hicks, atau E. Hartman. 53. Perdarahan uteroplasenter terjadi ketika Fili Coriolis menghancurkan pembuluh darah arteri pada hari ke A 7-8 konsepsi, B 8-10 hari setelah konsepsi, C 10-12 hari setelah konsepsi, D 12-13 hari setelah konsepsi, atau E 14-15 setelah konsepsi. 54. Hubungan filikorialis dengan lapisan desi-2 dibatasi oleh jaringan fibrotik yang disebut ini pada plasenta ya. A. Kotilodon maternal, B. Kotilodon fetal, C. Lapisan trofoblast, D. chorion leaf, atau E. Lapisan nitabah ya. 55. Sebelum plasenta terbentuk sempurna dalam memelihara janin, ia digantikan oleh fungsinya ya, oleh vagina, A. B. Uterus, C. Ovarium, D. Tuba fallopi, atau E. Corpus luteum. 56. Salah satu fungsi plasenta adalah A. Persiapan memberikan ASI, B. Penyalur antibodi, C. Pembentukan darah janin, D. Menampung sisa metabolisme ibu, atau E. Menampung sisa metabolisme janin. 57. Hormon plasenta yang dapat menghalangi proses kematangan folikel degraf sehingga tidak terjadi ovulasi adalah A. Chorionic gonadotropin, B. Chorionic somatomamotropin, C. Estrogen, D. Progesteron, atau E. Luteinizing hormone. 58. Plasenta terbentuk sempurna setelah desi-2 kapsularis dan desi-2 parietalis bersatu pada A. 8 minggu, B. 12 minggu, C. 16 minggu, D. 20 minggu, atau E. 24 minggu. 59. Pada plasenta, dinding pembuluh darah ibu dengan pembuluh darah janin dipisahkan oleh A. Kotilodon maternal,
B. Cotyledon fetal, C. Lapisan trophoblast, D. chorion leaf, atau E. Lapisan mohon maaf, lapisan nitaba. 60. Nidasi mendorong sel trofoblast mengadakan diferensiasi. Sel yang dekat dengan ruangan eksoselom akan membentuk A. Entoderm dan yolksak, B. Ektoderm dan yolksak, C. Entoderm dan ektoderm, D. Ektoderm dan ruang amnion, atau E. Entoderm dan ruang amnion. 61. Sutura yang menghubungkan sutura koronaria. Oh, salah ini. Sutura yang menghubungkan os parietalis dan os frontalis adalah ini dari jawabannya ya. A. Sutura parietalis, B. Sutura sagittalis, C. Sutura coronaria, D. Sutura lamboidea, atau E. Sutura frontalis. Ini kebanyakan soal sehingga langsung ada jawabannya ya. 62. Di daerah kepala janin berbentuk segi empat panjang terdapat di tempat sutura sagittaris superior bersilangan dengan sutura coronaria adalah A. Fontanella minor, B. Fontanella mayor, C. Fontanella splenoid, D. Fontanella mastoid, dan E. Fontanella posterior. 63. Jika kepala bayi dilahirkan dalam presentasi belakang kepala, maka kepala janin melintasi vulva dengan ukuran 9,5 cm yang merupakan diameter A. Diameter submentobregmaticus, B. Diameter suboccipitobregmatica, C. Diameter occipitofrontalis, D. Diameter occipitomentalis, dan E. Diameter biparietalis. 64. Letak janin yang miring dari sumbu ibu sebesar 15 derajat dinamakan A. Memanjang, B. Lintang, C. Sungsang, D. Oblik, atau E. Fleksi. 65. Bagian yang digunakan untuk menentukan pada pemeriksaan dalam bagian janin yang ada di bagian bawah uterus dinamakan A. Letak, B. Sikap, C. Posisi, D. Presentasi, atau E. Penilaian keadaan janin. Oke, lanjut di 66. Penilaian yang dipakai untuk menetapkan apakah denominator bagian janin yang ada di bagian bawah uterus di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah belakang, atau sebelah depan terhadap sumbu ibu adalah A. Letak, B. Sikap, C. Posisi, D. Presentasi, atau E. Penilaian keadaan janin. 67. Melakukan inspeksi likur amni melalui ketuban yang utuh dengan menggunakan amnioskop yang dimasukkan melalui kanalis cervicalis adalah cara menilai janin secara A. Gerakan janin, B. Denyut jantung janin, C. USG, D. Amnioskopi, atau E. Non-stress test. 68. Rata-rata gerakan janin per jam adalah titik-titik berapa kali? A. 120 sampai 160, B. Di bawah dari 120, C. Lebih dari 160, D. 34, E. 96 kali. 69. Kemampuan kepala janin untuk berubah saat melahirkan dalam obstetrik disebut A. Molase, B. Overlapping, C. Sutura, D. Presentasi, atau E. Posisi. 70. Batas di antara tulang tengkorak kepala janin yang kelak akan menjadi tulang adalah A. Molase, B. Overlapping, C. Sutura, D. Presentasi, atau E. Posisi. Oke, demikian contoh-contoh soal yang dibahas dalam anatomi fisiologi dalam kebidanan. Terima kasih dan selamat belajar.